Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari akan menyampaikan poin dari proposal bisnis saya yang berjudul Klulut Honeybees. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama ada rangkuman eksekutif, kemudian ada bab 1 yang berisikan latar belakang, visi dan misi, nama dan alamat usaha, kemudian pemilik. Kemudian ada bab 2 yang berisikan deskripsi usaha, rencana produksi, rencana pemasaran, dan strategi pemasaran. Kemudian ada bab 3 yang berisikan bentuk kepemilikan, struktur organisasi, dan tanggung jawab tim. Dan ada bab 4 yang berisikan analisis pasar, risiko, rencana keuangan, dan appendix. Kemudian ada bab 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan membahas tentang rangkuman eksekutif. Usaha budidaya dan penjualan madu lebah kelulut merupakan usaha yang menjanjikan karena semakin banyak orang yang menyadari manfaat kesehatan dari madu lebah kelulut. Usaha ini dapat dilakukan dengan cara memelihara lebah kelulut dan memanen madunya. Dalam menjalankan usaha ini, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pemilihan lokasi yang tepat, perawatan lebah kelulut yang baik, dan pemasaran yang efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan usaha budidaya dan penjualan madu lebah kelulut dapat berkembang dan sukses. Kemudian ada latar belakang, madu lebah kelulut adalah salah satu jenis madu yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Madu kelulut berasal dari lebah Trigona itama dan Trigona thoracea yang hidup di hutan Kalimantan. Madu kelulut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan madu biasa, seperti memiliki kadar air yang lebih tinggi, kadar antioksidan yang tinggi, dan total karbohidrat yang lebih rendah. Visi dari usaha madu lebah kelulut adalah menjadi penyedia madu kelulut berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Misi dari usaha ini adalah menyediakan madu kelulut berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, kemudian menjaga kebersihan dan keamanan produk madu kelulut dari proses produksi hingga pengiriman ke konsumen. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan keunggulan madu kelulut bagi kesehatan. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi produk alami seperti madu lebah kelulut. Untuk pemilik usaha sendiri, yaitu saya sendiri, atas nama Muhammad Al-Ghifari. Nama usaha saya itu Klulut Honeybees, yang beralamatkan di rumah saya sendiri, yang ada di kampung halaman, yaitu di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Usaha penjualan madu lebah kelulut adalah usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan madu lebah kelulut diproduksi dari lebah Trigona itama dan Trigona thoracea yang hidup di hutan Kalimantan. Madu kelulut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan madu biasa, seperti memiliki kadar air yang lebih tinggi, kadar antioksidan yang tinggi, dan total karbohidrat yang rendah. Rencana produksi dalam usaha penjualan madu lebah kelulut adalah dengan memelihara lebah kelulut dan memanen madunya secara berkala. Dalam hal ini perlu diperhatikan kualitas dan kebersihan produk dari proses produksi hingga pengemasan. Kemudian, rencana pemasaran dalam usaha penjualan madu lebah kelulut adalah dengan memasarkan produk secara online maupun offline. Produk dapat dipasarkan melalui media sosial, website, atau toko online. Selain itu, produk juga dapat dipasarkan melalui toko-toko kesehatan atau toko tradisional. Dalam hal ini perlu diperhatikan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk. Strategi pemasaran dalam usaha penjualan madu lebah kelulut adalah dengan memperkenalkan manfaat dan keunggulan madu kelulut bagi kesehatan melalui media sosial atau website. Selain itu, perlu juga dilakukan promosi dengan memberikan diskon atau hadiah untuk pembelian produk dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga kualitas dan kebersihan produk agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Klulut Honeybees dimiliki oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Al-Ghifari, sebagai pemilik usaha tunggal yang dibantu manajer menjalankan usaha budidaya dan penjualan madu, dan manajer dibantu beberapa karyawan staf seperti bagian penjualan dan pemasaran, produksi, dan administrasi.
yang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan usaha budidaya dan penjualan madu ini. Untuk struktur organisasi, sini ada direktur utama, manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan dan administrasi, ada staf penjualan dan pemasaran, staf produksi, dan staf administrasi. Untuk tanggung jawab tim, yang pertama direktur utama, posisi kepemimpinan tertinggi yaitu ada 1 orang. Kemudian manajer penjualan 1 orang bertanggung jawab atas strategi penjualan, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Yang kedua manajer produksi berjumlah 1 orang bertanggung jawab atas pengelolaan produksi, kualitas, dan rantai pasokan. Yang ketiga ada manajer keuangan dan administrasi yang berjumlah 1 orang bertanggung jawab atas keuangan, akuntansi, dan administrasi perusahaan. Yang keempat ada staf administrasi yang berjumlah 1 orang membantu dalam tugas administratif seperti pengelolaan dokumen inventaris dan penjadwalan. Kemudian yang kelima ada staf produksi yang berjumlah 1 orang membantu dalam kegiatan produksi, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan. Yang keenam ada staf penjualan dan pemasaran yang berjumlah 1 orang membantu dalam upaya penjualan, promosi, dan penanganan pelanggan. Kemudian ada analisis pasar. Yang pertama yaitu tren konsumsi makanan sehat. Kesadaran kesehatan dan gaya hidup sehat semakin meningkat di kalangan masyarakat saat ini. Konsumen semakin mencari produk alami organik yang memberikan manfaat kesehatan tambahan. Madu lebah kelulut dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang melimpah menjadi produk yang diminati segmen pasar yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup sehat. Kemudian ada pertumbuhan pasar madu lebah kelulut. Pasar madu lebah kelulut telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Produk ini semakin populer di kalangan konsumen yang mencari alternatif untuk menggantikan gula atau pengganti pemanis buatan. Permintaan pasar terhadap madu lebah kelulut semakin tinggi dan hal ini menciptakan peluang bisnis yang menarik untuk usaha budidaya dan penjualan produk ini. Kemudian ada potensi ekspor. Selain pasar domestik, terdapat potensi ekspor yang signifikan untuk madu lebah kelulut. Produk ini memiliki daya tarik di pasar tradisional, terutama di negara-negara yang memiliki kesadaran tinggi akan makanan sehat dan organik. Kemudian ada keunggulan madu lebah kelulut. Madu lebah kelulut memiliki keunggulan yang membedakannya dari jenis madu lainnya. Madu ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, termasuk antioksidan, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya. Selain itu, ukuran lebah kelulut yang lebih kecil memungkinkannya untuk mengakses bunga-bunga yang sulit dijangkau oleh lebah biasa. Hal ini menyebabkan madu kelulut memiliki profil rasa yang khas dan kualitas yang lebih tinggi. Yang kelima, ada persaingan dalam pasar. Meskipun pasar madu lebah kelulut masih tergolong baru, persaingan mulai meningkat. Usaha ini akan bersaing dengan produsen madu lebah kelulut lainnya, baik lokal maupun internasional. Untuk menghadapi persaingan ini penting untuk menawarkan keunggulan produk, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan membangun hubungan dengan konsumen melalui kepercayaan dan kualitas produk yang konsisten. Kemudian ada faktor regulasi. Sebagai produk pangan, madu lebah kelulut juga tunduk pada regulasi dan standar keamanan pangan. Penting untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait kualitas, labeling, dan sertifikasi produk. Memahami persyaratan regulasi ini dan memastikan kepatuhan yang tepat akan membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi usaha ini di pasar. Untuk resiko, usaha penjualan madu lebah kelulut memiliki beberapa resiko, seperti resiko gagal panen, resiko kualitas produk yang buruk, resiko persaingan pasar, dan resiko perubahan harga bahan baku. Untuk mengurangi resiko tersebut, perlu dilakukan manajemen risiko yang baik dan pengelolaan usaha yang efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif untuk menjaga kestabilan keuangan usaha. Dalam hal ini perlu dilakukan perencanaan keuangan yang matang dan pengelolaan keuangan yang efektif untuk mengurangi risiko keuangan. Kemudian ada rencana keuangan. Di sini biaya awal registrasi dan izin usaha perkiraan berjumlah Rp2 juta. Kemudian ada sarang lebah kelulut yang berjumlah 6, yang masing-masingnya adalah Rp500.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp3 juta. Untuk alat hisap madu berjumlah 1,
dengan harga Rp1.000.000. Untuk tempat usaha yaitu milik pribadi, sehingga total biaya awal yaitu sebesar Rp6.000.000. Untuk biaya bulanan, di sini ada botol madu 2 pak per bulan seharga Rp200.000. Untuk botol madu ini menyesuaikan tergantung pengeluaran madu yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian ada gaji karyawan sebesar 7 orang sebesar Rp300.000 per orang, yang sehingga ditotalkan menjadi Rp2.100.000 per bulan. Dan total biaya bulanan yaitu Rp2.300.000. Untuk pendapatan per bulan dari madu ini, untuk jika 2 pak sebanyak 24 pieces itu habis, maka akan mendapatkan Rp2.400.000. Sehingga untuk jika dikurangi oleh biaya bulanan, maka tersisa Rp100.000. Ini adalah appendix dari izin usaha perdagangan saya. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis pasar yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya penjualan madu lebah kelulut memiliki potensi yang menjanjikan dalam industri makanan sehat dan organik. Permintaan pasar terhadap madu lebah kelulut terus meningkat seiring dengan tren konsumsi makanan sehat dan kesadaran akan manfaat kesehatan yang ditawarkannya. Potensi ekspor juga menjadi peluang yang menarik untuk dikembangkan. Keunggulan produk madu lebah kelulut seperti kandungannya nutrisi yang tinggi, manfaat kesehatan yang melimpah, dan profil rasa yang khas memberikan nilai tambah yang membedakannya dari jenis madu lainnya. Namun penting untuk diingat bahwa persaingan dalam pasar ini juga semakin meningkat, sehingga strategi pemasaran yang efektif, pengembangan hubungan dengan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi pangan menjadi kunci keberhasilan dalam usaha ini. Kemudian saran, yang pertama dari riset pasar lanjutan, yaitu melakukan penelitian pasar yang lebih mendalam untuk memahami preferensi konsumen, tren terbaru, dan peluang pasar yang mungkin belum tergali sepenuhnya. Informasi ini akan membantu dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian ada fokus pada kualitas dan berkelanjutan, yaitu menjaga kualitas produk madu lebah kelulut secara konsisten dan mengutamakan praktik budidaya yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan lebah kelulut. Kemudian ada pemasaran kreatif, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif, seperti memanfaatkan media sosial, influencer, dan kolaborasi dengan toko-toko makanan organik untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran konsumen tentang produk madu lebah kelulut. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak terkait, yaitu membangun kemitraan dengan peternak lebah lokal, toko makanan organik, apotek, dan pusat kesehatan untuk memperluas jangkauan distribusi dan mencapai lebih banyak konsumen potensial. Kemudian yang terakhir, penelitian dan inovasi produk. Terus melakukan penelitian dan pembangunan produk baru berbasis madu lebah kelulut seperti makanan ringan, produk kecantikan, atau suplemen kesehatan untuk memperluas diversifikasi produk dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.